warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Munawarti. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halmahera. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Efektivitas Teknologi Flagger Modifikasi untuk Mengurangi Kepadatan Lalat di Tempat Penjualan Daging di Pasar Sukaramai, Kota Medan, yang ditulis oleh Triandani dan kawan-kawan. Adapun latar belakangnya adalah yang lalat termaksud golongan serangga yang tersebar luas di seluruh dunia. Lalat berperan sebagai vektor penyakit, terutama penyakit pada saluran pencernaan seperti kolera, disentri, tifoid, diare, keracunan makanan, dan lainnya. Lalat menyukai makanan basah, daging, dan buah-buahan yang sudah membusuk. Lalat pada dasarnya hanya dapat mengambil makanan yang basah, dan apabila hinggap pada makanan yang kering, maka lalat akan memuntahkan banyak air liurnya beserta cairan dari isi perutnya yang banyak mengandung enzim pencernaan beserta aneka mikroba yang ada di dalam ususnya untuk membuat permukaan makanan menjadi basah dan mudah ditelan. Ketika lalat hinggap pada makanan, selain memakan makanan, lalat juga sekaligus membuang kotorannya untuk meringankan tubuhnya sebelum terbang. Oleh karena cara kerja lalat yang demikian, maka lalat menjadi hewan yang sangat berpotensi mencemari berbagai mikroba, misalnya Salmonella, E. coli, Cryptosporidium, Listeria, dan sebagainya, serta berbagai bakteri pembusuk. Flagger adalah dikatakan sebagai suatu alat untuk mengukur tingkat kepadatan lalat. Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 434/Menkes/SK/4/2007 tentang pedoman teknis pengendalian risiko kesehatan lingkungan di pelabuhan bandara pos lintas batas dalam rangka karantina kesehatan, flagger adalah alat berupa potongan kayu yang disusun untuk melakukan survei kepadatan lalat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen semu, yaitu kegiatan percobaan yang bertujuan untuk melihat pengaruh teknologi flagger modifikasi yang sudah ditambahkan lem perekat untuk mengurangi kepadatan lalat yang ditimbulkan sebagai akibat adanya perlakuan dengan mengabaikan beberapa faktor penggunaan. Penelitian ini dilakukan di Pasar Sukaramai, Kota Medan, di Jalan Sutrisno, Kelurahan Sukaramai. Selanjutnya Hasil yang pertama, kepadatan lalat pada flagger sebelum dimodifikasi dengan lem. Berdasarkan tabel di samping, diketahui bahwa didapatkan kepadatan lalat sebelum dimodifikasi dengan penambahan lem sebesar 146 ekor per blok gear. Dan hasil rata-rata kepadatan lalat diambil dari 5 hasil pengulangan tertinggi, lalu dijumlahkan dan didapatkan hasil sebesar 99 ekor per blok gear, lalu dibagi 5, dan dapatlah hasil rata-rata sebesar 19,8 ekor per blok gear. Akan tetapi, di pengukuran ini lalat hanya hinggap dan tidak mati. Selanjutnya, hasil yang kedua, kepadatan lalat pada flagger yang sudah dimodifikasi dengan lem tikus A di titik 1. Berdasarkan tabel di samping, diketahui bahwa didapatkan kepadatan lalat dengan jenis lem A sebanyak 3 hari pengukuran di titik 1 sebesar 184 ekor per blok gear pada hari pertama, 169 ekor per blok gear pada hari kedua, dan 154 ekor per blok gear. Hasil rata-rata kepadatan lalat diambil dari 5 hasil pengulangan tertinggi, lalu dijumlahkan dan didapatkan hasil sebesar 120 ekor per blok gear, lalu dibagikan 5, dan didapatkan hasil rata-rata sebesar 24,2 ekor per blok gear pada hari pertama, 110 ekor per blok gear hari, lalu dibagikan 5 dan didapatkan hasil rata-rata sebesar 20 ekor per blok gear pada hari kedua, dan 92 ekor per blok gear, lalu dibagikan 5 dan didapat hasil rata-rata sebesar 184 ekor per blok gear pada hari ketiga. Hasil yang ketiga yaitu kepadatan lalat pada flagger yang sudah dimodifikasi dengan lem tikus di titik 2. Berdasarkan tabel di samping, diketahui bahwa didapatkan kepadatan lalat dengan jenis lem A sebanyak 3 hari pengukuran di titik 1, 200 ekor pada hari pertama, 178 ekor pada hari kedua, dan 168 ekor hari ketiga. Dari rata-rata kepadatan lalat diambil 5 hasil pengulangan tertinggi, lalu dijumlahkan dan didapatkan hasil 120 ekor, lalu dibagi 5 dan didapatkan rata-rata sebesar 24 ekor pada hari pertama, 98 ekor pada hari kedua, lalu dibagian 5 dan didapatkan rata-rata 19,6 ekor per blok gear pada hari kedua.
dan 103 ekor per blogger, lalu dibagi 5 dan didapat rata-rata sebesar 20,6 ekor pada hari ketiga. Hasil yang keempat itu melakukan uji Willockson kepadatan alat 3 hari pengukuran dengan lem A dan di titik 1 dan 2. Berdasarkan tabel di samping, diperoleh nilai SIG sama dengan 0,028 kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Artinya flagir yang sudah dimodifikasi dengan penambahan lem A efektif untuk mengurangi kepadatan lalat di tempat penjualan daging di Pasar Sukaramai, Medan. Adapun hasil yang kelima, kepadatan lalat pada flagir sesudah dimodifikasi dengan lem cap gajah di titik 1. Berdasarkan tabel di samping, hasil pengukuran dapat diketahui bahwa kepadatan lalat pada flagir yang sudah ditambahkan lem B di titik 1 selama 3 hari, pengukuran telah melebihi baku mutu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017, di mana kepadatan lalat dikatakan rendah apabila didapatkan rata-rata kurang dari 2. Adapun hasil yang keenam, kepadatan lalat pada flagir sesudah dimodifikasi dengan lem cap gajah di titik 2. Berdasarkan tabel di samping, diketahui bahwa didapatkan lalat dengan jenis lem B sebanyak 3 hari pengukuran di titik 2. Pada hari pertama 170 ekor, pada hari kedua 126 ekor, dan hari ketiga 98 ekor. Dari hasil rata-rata kepadatan lalat diambil dari hasil 5 pengulangan tertinggi, lalu dijumlahkan dan didapatkan hasil sebesar 106 ekor per blogger, lalu dibagi 5 dan didapat hasil rata-rata sebesar 21,2 ekor per blogger pada hari pertama, 91 dibagi 5 dan didapatkan hasil rata-rata sebesar 18,2 ekor per blogger pada hari kedua, dan 71 ekor lalu dibagi 5 dan didapatkan hasil rata-rata sebesar 14,2 ekor per blogger pada hari ketiga. Selanjutnya hasil yang ketujuh, uji Willockson kepadatan lalat 3 hari pengukuran dengan lem A di titik 1 dan 2. Berdasarkan tabel di samping, diperoleh nilai SIG 0,044 kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Artinya flagir yang sudah dimodifikasi dengan penambahan lem B efektif untuk mengurangi kepadatan lalat di tempat penjualan daging di Pasar Sukaramai, Medan. Adapun kesimpulan dari jurnal ini adalah kepadatan lalat pada flagir sebelum dimodifikasi 19,8 ekor per blogger, sehingga diperlukan penanganan. Namun di sini lalat hanya hinggap dan tidak mati. Kepadatan lalat dengan flagir yang sudah dimodifikasi dengan lem A dan B efektif untuk mengurangi kepadatan lalat di Pasar Sukaramai, Kota Medan, karena didapatkan rata-rata yang telah melebihi baku mutu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017. Namun di sini lem A dikatakan lebih efektif daripada lem B dan ditapini lalat hinggap dan mati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.